Halo teman-teman, kembali lagi ya teman-teman. Selamat datang di Pacman. Setelah saya nge-import proyek ini teman-teman, kita akan mencoba untuk nge-programming Pacman ya. Tapi sekarang kita coba lihat apa sih yang bisa kita pakai di level ini. Pertama di sini ada backdrop teman-teman ya, ada backdrop satu sama backdrop 2. Nah, ini terserah teman-teman mau bikin bagaimana konsepnya, tapi saya akan menggunakan backdrop ini. Lalu kita punya sprite, yaitu karakter utama kita, Pac-Man ya teman-teman ya. Ya, bisa lihat ya, dia kebuka tutup mulutnya, lalu ada kostum lainnya ya di sini ya. Nah, ini. Oke. Lalu kita punya musuh-musuhnya di sini ada Inky, ada Blinky, ada Pinky, ada Clyde ya teman-teman ya. Ada juga kalau misalkan hantunya itu kabur gitu teman-teman ya. Hantunya itu lari gitu ya. Oke, dan juga ada collision nih ya teman-teman ya. Sip. Oke. Nah, nanti kita akan coba untuk ngebuat ya em, kita bikin Pacman kita ini untuk bergerak gitu ya teman-teman ya. Kita akan bikin Pacman ini bisa memutari maze-nya ya teman-teman ya. Di sini kita punya punya cherry ya teman-teman ya, skornya ya itu ya. Lalu kita punya overlays gitu ya teman-teman ya, dan overlays ini isinya itu pesan-pesan kayak ya ini teman-teman ya, game over, space to start, ready ready level complete gitu ya segala macam. Oke, dan terakhir kita punya dot ya teman-teman ya. Itu akan membuat skor dari karakter dari game kita itu. Jadi dot ini akan menjadi skor bagi game kita. Jadi kalau misalkan nanti Pacman kita ini dapetin skornya, dia nanti akan nambah gitu ya. Dia akan nambah gitu. Kalau Pacman kita makan dotnya. Oke, sip. Jadi ini akan jadi project paling kompleks ya teman-teman ya, yang akan kita bikin gitu ya. Sip. Oke deh. Oke, jadi saya harap teman-teman semua udah siap-siap gitu ya untuk proyek ini. Oke, let's go. Oke, jadi kita akan coba dari sprite Pacman ini ya, dan saya akan mencoba ngeposisiin di sini ya. Nah, kita ke events dulu teman-teman, tambahin when bendera is click, lalu ke motion cari go to X ini kita setel 0, Y-nya ini kita setel min 80. Oke. Lalu saya akan mencoba point in direction itu 90, jadi dia akan ke arah posisi ininya dia gitu ya, naturalnya dia. Lalu tambahin show, jangan lupa teman-teman. Oke. Nah, jadi saya akan mencoba untuk membuat Pacman ini bergerak ya di dalam ini ya, di dalam maze-nya ini ya. Jadi oke, berbeda dari beberapa game yang sebelumnya kita program, ini akan menjadi lebih kompleks. Oke. Jadi pertama-tama Pacman ini hanya akan bisa bergerak ke atas, kanan, kiri, bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa bergerak kemana-mana lagi, cuman yaitu tadi yang saya bilang atas, kanan, kiri, dan bawah. Oke. Nah, misalkan contohnya Pacman ini ya, dia itu nggak bisa nabrak tembok. Oke. Jadi kalau dia nabrak tembok, otomatis Pacman itu akan berhenti gitu ya. Jadi saya akan coba ke variables, bikin variables baru di sini. Nah, kita setel nama variablesnya itu, kita setel for di spread only speed kayak gini teman-teman. Oke. Nah, speed ini jadi akan saya ubah value-nya itu gini ya, kita setel dulu, kita ubah value-nya itu menjadi 2. Nah, oke sip. Oke, nah jadi kita untuk direction ini punya 5 values ya, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke, 4 maksudnya ya, gitu teman-teman. Nah, jadi kita akan mencoba tambahin forever di sini teman-teman ya, kayak gini, oke. Nah, jadi saya akan mencoba mengubah ya posisinya itu ke positive value, oke. Kalau misalkan dia ngarah ke bawah, saya akan mengubah y-nya itu menjadi negatif ya teman-teman ya. Dan sebaliknya, kita tambahin di sini teman-teman if then, lalu kita tambahin operator sini ada sama dengan, oke. Lalu kita ke variables lagi, kita tambahin direction. Kayak gini teman-teman. Misalkan up. Oke. Nah, lalu kita setel change Y by 10 kayak begini teman-teman. Oke. Artinya kalau directionnya ke up, itu artinya dia akan mengubah ya ke atas. Lalu kita tambahin di sini change Y by speed. Nah, kita duplicate gitu teman-teman. Oke, sip. Nah,
Habis itu setelah udah kayak gini, kita akan coba tambahin lagi di sini operators. Nah, kayak gini. Nah, sip kayak gini teman-teman ya. Oke. Nah, kita duplicate lagi, tambahin. Oke. Nah, kita setel direction left kayak gini teman-teman. Oke deh, sip. Jadi udah ada up, down, left, right gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita motion tambahin change X kayak gini. Kita tambahin kayak gini ya, kita pindahin. Nah, kita setel right kayak gini. Oke. Lalu saya akan mencoba ngeduplicate speednya teman-teman ya, dan saya akan membawa ini ke sini. Oke. Oke, nah lalu kita akan setel set direction kayak gini. Nah, untuk ini kita setel right gini ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan saya setel gitu ya, directionnya ke up gini ya teman-teman, nanti backpennya akan bergerak ke atas kayak gini teman-teman. Oke. Nah, jadi kita akan membutuhkan mekanisme untuk mengganti direction, mengganti arah gitu. Jadi saya tambahin di sini when bendera is click ya. Jadi kalau teman-teman ingat kalau dua script ini akan bekerja kalau saya pencet bendera ya gitu teman-teman ya. Kita ke control, tambahin forever kayak gini teman-teman. Oke. Kalau misalkan atas, kanan, kiri, bawah itu tombolnya itu dipencet gitu, dia akan mengubah variabel direction gitu teman-teman ya. Sip. Jadi kalau saya tambahin di sini, kita setel up arrow, oke? Nah, kita setel set direction kayak gini juga, kita setel up ya, karena ke atas kita duplicate ya teman-teman ya. Nah, nanti kita tinggal ubah aja down, itu kita setel apa teman-teman? Down, oke, ke bawah. Duplicate lagi, ini dua ya, kita setel key-nya itu misalkan right atau left ya, kita tambahin left dulu. Nah, kita setel left juga, dan right kita setel di sini right. Ya, jadi ya teman-teman bisa lihat ya teman-teman kayak begini ya. Oke, script yang kedua ini nanti akan bekerja untuk mengganti posisi gitu ya, mengganti direction dari pacman ini. Oke, dia akan mengganti posisi direction pacman itu dari ke atas, ke kiri, ke bawah, atau ke kanan. Oke, jadi pacman itu akan bergerak dengan sendirinya teman-teman. Oke. Nah, sip. Jadi kalau saya setel begini, saya nggak perlu spam klik gitu ya teman-teman ya. Jadi dia pacman-nya udah bergerak sendiri gitu ya. Nah, ini udah good. Oke, sip. Sip. Nah, jadi kita yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkan beberapa restriction ya. Nah, oke sip. Kalau udah begini teman-teman, sekarang kita tambahin di sini operators ya. Kita tambahin and. Dan saya akan saya akan tambahin di sini lagi operator sama dengan 50. Oke. Nah, lalu saya akan mencoba menambahkan nanti X, kita tambahin mode nih teman-teman ya. Nah, terus kita tambahin exposition, mode-nya itu 16. Oke. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti kita tambahin di yang sama dengan 50 ini gitu teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan saya setel ya. Mode eksposisinya ini harus setara dengan 0 gitu ya teman-teman ya. Ya, oke kayak gini. Jadi saya akan mengeduplicate ini teman-teman, tambahin lagi di sebelahnya. Lalu kita tambahin Y position. Kayak gini teman-teman. Oke. Nah, ini untuk mengubah arah gitu dari pacman tersebut gitu. Nah, oke deh, sip. Nah, terus yang perlu kita lakukan itu kita setel semuanya udah kan ya. Udah kita ini. Nah, ini nanti akan kita tambahin di atas. Oke. Nah, lalu kita ke kontrol teman-teman, kita tambahin di sini ada if then lagi di bawah ya, di bawah forever. Ya. Lalu saya akan nambahin operator saya di bawah ini di atas yang tadi ya, di if then-nya itu tersebut teman-teman. Nah, kayak gini. Oke. Jadi kalau koordinat x dan y itu perkalian dari 16, maka saya dapat mengubah pacman ini berubah arahnya gitu ya teman-teman ya, melalui mencet atas, bawah, kanan, kiri kayak gini teman-teman lihat. Nah, oke sip. Nah, kalau teman-teman lihat ya, pacman itu hanya bisa mengubah satu arah gitu ya, kayak gini teman-teman.
Oke. Nah, tapi pada posisi ini sekarang Pacman-nya ini hanya akan nembus gitu ya ke ininya, ke mana tuh, ke temboknya ini teman-teman. Oke. Oke, nah jadi kita nanti akan coba untuk membuat pas Pacman itu nabrak tembok, jatuhnya itu dia akan berhenti dulu teman-teman. Nah, oke, sip. Nah, untuk speed value itu kita harus setel itu 16 ya teman-teman ya. Kita setel di sini, ini kan 2 ya. Oke, kita setel 3 dulu. Misalkan kalau misalkan Pacman itu ngarah ke kanan ya, ke X itu akan bergerak gitu 3 gitu. Jadi X itu sama dengan 0 ya gitu. Nah, oke sip. Dah kayak begini udah mantep ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman notice ya, Pacman-nya itu nggak bisa bergerak ke arah mana aja selain ke arah yang apa ya sebutannya, kayak large increment gitu ya, very large increment. Nah, kalau misalkan setelah Pacman bergerak 16 steps ya, nah itu Pacman itu baru bisa bergerak gitu teman-teman. Oke. Nah, sip. Jadi untuk dari sini kita lihat, oke, so far so good ya teman-teman ya. Mungkin untuk materi yang ini sampai sini aja, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya.